penyandang disabilitas yang masih kesulitan Kurangnya pelayanan dan fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas membuat kantor imigrasi Kurangnya pelayanan dan fasilitas umum bagi para Baiklah, terima kasih. Jadi sebetulnya yang pertama harus kita sepakati, kita sudah harus menggeser paradigma yang selama ini berada dalam masyarakat ya, dari belas kasihan menjadi bergeser bahwa kita semua harus menyepakati dan bersama-sama bukan hanya menunjukkan tapi bergerak bahwa ini bukan lagi belas kasihan, tapi ini kita bicara dalam konteks hak asasi manusia. Itu yang pertama. Oke, jadi kita hari ini kita bagi 4 kelompok, satu kelompok 4 orang ya. Nah, jadi kan di sini kalian masih berempat, yang lain belum pada datang. Jadi kalian satu kelompok ya. Udah, kamu sama aku aja. Kamu juga? Boleh. Kamu juga ya? Kemana lah dia mau nulis? Dia kayak tangannya kayak gitu. Tahukah kalian bahwa 22,9% masyarakat di Indonesia adalah penyandang disabilitas? Yang artinya 1 dari 12 orang di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sekian banyaknya angka ini, orang disabilitas di Indonesia belum mendapatkan fasilitas yang memadai dan tidak mendapatkan kesetaraan dalam lingkungan sosial. Menurut Badan Statistik Nasional tahun 2020, hanya sekitar 17,8% anak disabilitas yang pernah bersekolah. Di sisi lain, Komnas Disabilitas mencatat hanya sekitar 35% kantor layanan publik yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti toilet khusus, disabilitas, RAM, dan lainnya. Sayangnya, para penyandang disabilitas masih banyak sekali mendapat hambatan. Hambatan tersebut bukan hanya datang dari fisik mereka, namun pada sistem, fasilitas, dan sikap masyarakat terhadap mereka sekalipun. Yang pertama adalah akses fasilitas publik sangat minim untuk orang penyandang disabilitas di Indonesia, yang membuat mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang harus bersosialisasi, bekerja di Indonesia. Yang kedua adalah permasalahan pendidikan. Di Indonesia sangat sedikit sekolah-sekolah yang menerima anak-anak penyandang disabilitas dan bahkan sangat sedikit sekolah yang terkhusus untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk dalam lapangan pekerjaan. Banyak lapangan pekerjaan yang tidak dapat memfasilitasi orang-orang penyandang disabilitas untuk dapat ikut berpartisipasi dalam bekerja. Dalam undang-undang telah dikatakan bahwa setidaknya perusahaan harus mengerjakan 2% untuk orang penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, yang paling menyakitkan adalah stigma sosial di mana banyak orang menganggap bahwa orang penyandang disabilitas adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa berkontribusi, dan orang yang merepotkan. Padahal yang membuat mereka seperti itu bukanlah suatu kondisinya, tetapi kurangnya dukungan dari kita. Pelanggaran hak penyandang disabilitas terjadi karena beberapa hal. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat. 2. Minimnya perhatian pemerintah. Dan yang ketiga adalah budaya diskriminatif yang masih melekat sampai saat ini. Dampaknya, mereka kehilangan hak dasar mereka, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan rasa dihargai. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka tidak diberikan ruang oleh masyarakat tersebut. Namun, ini semua bukan akhir. Ada banyak jalan keluar yang bisa kita lakukan bersama. 1. Membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti trotoar umum, alat bantu jalan, dan lain-lain. Itu bukan kemewahan, itu adalah hak. Pendidikan inklusif. Sekolah harus terbuka bagi semua kalangan, dan juga termasuk kepada orang-orang disabilitas. 3. Kesempatan kerja sesuai. Bukan hanya memenuhi kuota, tapi juga memenuhi kerja yang sesuai. 4. Perubahan sikap masyarakat. Mulailah dari kita, hargai, libatkan, dan perjuangkan. Namun apakah ini hanya tentang moral? Ketika kita bicara soal keadilan bagi penyandang disabilitas, ini bukan hanya tentang hak asasi manusia, melainkan ini juga tentang iman kita. Yesus berkata pada Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus lebih bisa menghormati teman-teman kita yang disabilitas dan bisa menerima mereka apa adanya, karena kasih Kristus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka bukan beban. Mereka adalah bagian dari kita, bagian bangsa ini. Mereka punya hak, mereka punya mimpi, dan juga mereka punya pencapaian. Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju dan sangat berkembang dengan merangkul segala kalangan termasuk dengan kalangan disabilitas. Dengan semangat gotong royong, Pancasila, dan ketuhanan, kita dapat bersama-sama bekerja untuk membangun negeri tanpa melihat kekurangan apapun. Kita peduli, kita sama.